Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak kesayangan Bapak. Salam sehat sejahtera. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga jarak, jaga kesehatan, gunakan masker, jangan lupa cuci tangan yang bersih. Semoga kita terhindar dari wabah virus COVID-19. Baiklah, anak-anak, hari ini adalah pertemuan terakhir di bab 1, yaitu pertemuan ke-10. Kalian bisa membuka halaman 23 dan 24 di buku kalian. Cuman Bapak rangkum ringkas, Bapak catat di sini ya, supaya lebih singkat aja. Materinya adalah membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ya, banyak sekali di negara Indonesia itu kejadian-kejadian pelanggaran hak atau misalkan pengingkaran kewajiban sangat banyak, beraneka ragam. Ya, ada yang tidak membayar pajak, ada yang misalkan nerobos lampu merah, ada juga yang tidak membawa SIM saat berkendara, kebut-kebutan di jalan, kemudian ada yang membuang sampah sembarangan, ada yang mencoret-coret tembok atau merusak fasilitas umum, banyak sekali ya. Nah, bagaimana sih cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi pengingkaran kewajiban warga negara tersebut? Yaitu ada dua cara ya yang dapat kita lakukan. Yang pertama, ada cara preventif ya. Preventif di sini artinya adalah mencegah, yaitu mencegah terjadinya pengingkaran kewajiban sebelum pengingkaran kewajiban itu terjadi. Ya. Hal ini dapat dilakukan melalui proses pendidikan, tulisan-tulisan, spanduk, dan iklan layanan masyarakat. Mungkin kalian pernah melihat di pinggir jalan beberapa pamflet atau baliho maupun spanduk yang kalimatnya ada larangan, ada perintah, ada anjuran, atau misalkan ada ajakan gitu ya. Contoh kayak kalimat larangan, dilarang parkir. Nah, itu sudah jelas. Itu adalah cara preventif untuk supaya warga negara itu mematuhi segala peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Gitu. Misalkan kalimat ajakan, kayak misalkan, marilah kita jaga lingkungan ini. Nah, itu adalah ajakan atau persuatif. Ada juga misalkan perintah. Kalau perintah, contoh kalimatnya, buanglah sampah pada tempatnya gitu. Nah, itu adalah cara preventif atau mencegah terjadinya pengingkaran kewajiban warga negara ya sebelum pengingkaran itu terjadi. Banyak sekali ya. Contohnya lampu merah, lampu lalu lintas itu adalah salah satu cara preventif juga supaya kita mematuhi peraturan lalu lintas ya. Gunanya lampu hijau apa, gunanya lampu merah kalau nyala tuh harus gimana gitu kan. Itu adalah salah satu pencegahan supaya tidak terjadi kecelakaan gitu. Ya, itu adalah cara preventif. Banyak sekali lah bisa kalian saksikan di pinggir jalan ataupun di kecamatan, di desa, banyak sekali ajakan-ajakan atau misalkan larangan-larangan ataupun larangan, ajakan sama perintah gitu ya. Nah, yang kedua ada cara represif. Apa sih cara represif itu? Represif itu artinya bertindak, yaitu suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat pengingkaran kewajiban itu terjadi. Misal nih ya, ada yang nerobos lampu merah tuh kelihatan sama polisi, maka bisa dihukum dengan denda ya bagi orang yang
melakukan kesalahan, atau denda bagi orang yang memarkirkan kendaraannya di sembarang tempat. Udah jelas misalkan dilarang parkir di tempat tersebut, tetapi mereka melanggarnya. Lah, lakukanlah denda, lakukanlah hukuman atau sanksi secara tegas dan secara tegas dan nyata. Jangan hanya sekedar pamflet baliho dipasang tetapi tindakannya nggak ada. Ya, jadi gitu. Itulah cara represif, artinya bertindak saat kejadian itu berlangsung di TKP gitu. Itu namanya cara represif. Intinya warga negara harus bekerja sama dengan pemerintah. Supaya apa? Supaya negara kita itu bisa menjadi negara yang taat, tunduk, patuh terhadap peraturan, terhadap hukum, terhadap norma, menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah materi kali ini, anak-anak. Semoga kalian paham. Oh ya, di situ di buku halaman 23 ada gambar dari pajak kita berpijak. Generasi muda adalah generasi yang taat pajak. Ya, bayar pajak kendaraan, pajak bumi bangunan, bayar pajak iklan. Nah, itu adalah kewajiban kita sebagai warga negara. Makanya nanti kita kalau sudah kerja, kita wajib memiliki NPWP, nomor pokok wajib pajak. Ya, ini adalah poster yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengingatkan warga negara agar selalu taat membayar pajak. Poster ini merupakan sebagai bentuk upaya preventif yang dilakukan pemerintah. Nah, ini bagus. Nah, apa aja sih selain dari pajak? Kewajiban apa? Kewajiban menjaga nama baik Indonesia, kewajiban menjaga lingkungan hidup bersih. Nah, itu adalah bagian daripada preventif, ya, membuat poster-poster, membuat iklan layanan masyarakat. Supaya apa? Supaya masyarakat itu tergugah bahwa kita itu harus sadar, kita itu harus melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara, ya. Nah, itu mungkin materi terakhir. Nah, nanti setelah ini akan ada soal latihan. Soal latihan nanti kalian saksikan di slide berikutnya ya, di slide yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.